First impression untuk urusan desain, Wuling Alphest ini jujur lebih bisa diterima sih dibandingkan dengan Wuling Almaz. Karena ya desainnya nggak futuristik, nggak terlalu agresif gitu ya. Ini cenderung main garis aman yang somehow ini kayaknya bakal lebih timeless dibanding kakaknya. Kaki-kaki terasa kurang padat walaupun ini sudah ring 16 dan untuk handle sudah model tarik jadi lebih modern serta lengkap dengan keyless entry. Stop lamp belakang bagus, hampir no komplain di desain bagian belakang, cuman satu nih kayak bawa aura Almaznya gitu ya. Nih di bagian fender kanan kirinya itu agak ngegembung gitu, membulat. Tapi overall desainnya cukup menarik dan cukup original serta ya logo Wulingnya sekarang sudah silver dan juga lebih kecil, lebih profesional aja ya. Masuk ke bagian dalam memang dominasi untuk door trim masih hard plastik tapi ada penampang yang cukup lebar dilapisi dengan soft touch termasuk di bagian sandaran tangan. Power window sudah all auto up and down dan dilapis dengan piano black seperti ini. Spion sudah elektrik dan foldable dan ini mirip banget tuasnya kayak Wuling lainnya. Di sini ada ISC, kemudian headlamp leveling dan di bawah itu ada kompartemen. Untuk bagian setir sudah dilapis dengan kulit dan ini flat bottom ya, serta desainnya nih yang nggak sama dengan Wuling lainnya. Di kanan kirinya juga lengkap dengan pertombolan, kiri untuk multimedia dan kanan untuk MID serta nanti ada adaptive cruise controlnya. Speedometer full digital dengan MID 7 inch TFT full color nih. Head unit sudah touchscreen dan ini desainnya mirip banget dengan REV yang mana ya pengaturan AC ada juga di dalam sini. Dan tentunya ini sudah dilengkapi dengan WIN ya, voice command yang Indonesia itu ala Wuling. Walaupun kabar baiknya di bawahnya masih tersedia tombol physical button untuk pengaturan AC yang modelnya kayak pesawat gini nih. Ini penting, masih physical button. Ke bawah dapat kejutan sedikit karena dipikir ini wireless charging, ternyata bukan. Tetap dari USB yang ada di sebelah kanannya itu. Shift knob masih bernuansa pesawat dan ini CVT dengan mode manual. Rem parkir sudah elektronik dengan auto hold. Nah, jadi keinget sebuah crossover yang harganya 600 jutaan lebih, konsumen nganggapnya ada electronic parking brake, ternyata masih rem parkir di kaki. Dan itu ceritanya ada di story saya ya. So, buat yang belum follow, bisa follow di @brodan.id untuk Instagram juga TikToknya. Di belakang parking brake ini menariknya ada 2 slot untuk menaruh kartu e-tol kita. Dan ya ada handrest yang mana di bawahnya ada pula kompartemen lengkap dengan soket 12 volt serta jalur kabel keluar tuh yang kayak gang kecil itu ya di bagian ujungnya. Jok juga pengaturannya sudah ada head adjuster ya, dan ya sebagai standar bawaan tipe tertinggi sudah kukulitan kayak gini, walaupun panas kulit. Dan kalau misalkan dashboard ini desainnya bener-bener nggak ada komplain, artinya bagus aja dan terlebih ini ada soft touch yang cukup lebar dari kanan ke kiri nih. Spion gak ditemukan tuas untuk day night view tapi bezelnya ini unik ya karena transparan dan di belakang ini ada USB-nya. Entah buat DVR atau dashcam kah? Yang jelas memang ada sunroof di bagian atas, kemudian hand grip depan fix dan sun visor lengkap dengan vanity mirror baik yang di kiri maupun di kanan walaupun memang belum ada lampunya. Kaki masih bisa masuk ke depan. Side pocket ada di kanan dan di kiri. Ada kisi AC di belakang. Tulisan Wuling. Penting banget ya di belakang ada tulisan Wuling. USB slot aja di sebelah sini nih. AC kakinya nyala. Dan ya. Ini bisa direbahkan ya. Coba kita cari tuasnya. Cuman ini rebah banget. Defaultnya itu rebah banget. Coba gua hampir tiduran. Oke, ternyata pengaturannya di sebelah sini nih, ditarik dan ya dia bisa tuh. Kalau paling tegap, coba ya. Wah, tegapnya segini. Oke, ya paling tegap segini mungkin. Cukup oke lah. Cuman emang sisa kepala dikit banget tuh. Sisa 4 kalau yang tegap. Kalau yang senderan buat 2. Lumayan lah. Nambah jadi 5. Ini seatbelt masih ada ya, walaupun nggak ketutup cover. Yang depan juga gitu, modelnya kayak gini nih, nggak ketutup cover. Iya. Media ya. Siang Pak. Siang. Nah, mau nyobain Alphest nih. 1500 cc ya. Naturally aspirated. Jadi nggak ada turbonya ya. Nggak ada turbonya. Saya atur dulu ini ya Pak, bentar. Posisi
Yang nyamannya, saya sukanya rendah soalnya. SUV maunya rasa sedan. Oh, nggak teleskopik ya? Enggak, ada. Oh, oke. Tilt aja. Oke, Bismillah. Nah, kita bakal coba ini ya, bawa Alphest ini di sekitaran JISA ini ya. Iya JISA ya. JI Expo bener. Nah, Bismillah. Ini otomatis nggak? Otomatis. Otomatis ya. Yes. Jadi langsung gas ya. Ya. Oke, sip. Bismillah. Gaspannya lumayan juga. Ke kiri ya. Ke kiri, naik ke kanan. Oke, yang pertama langsung naik rem nih. Jadi nyobain tanjakan. Ada hill start assist nggak nih? Hill start assist ada, cuman di sini untuk test drive Hah? belum diaktifkan. Oh, belum diaktifkan, tapi seharusnya ada ya. Harusnya ada. Oke. Hill start assist ada. ADAS ada juga. Ya. Oke, ya. Lumayan gampang ya. Bantingannya moderat ya, nggak terlalu keras ya. Karena penggunaan bannya mungkin ya, bannya tebel banget sih tadi di luar itu. R16 tapi bannya cukup tebal. 205 ya? Oke. Ini mah nggak ada yang bisa speed dikit ya. Di sini bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa ya, coba ya. Ya, silakan. Oke, sebentar. Biar itu agak lewat dulu. Bismillah. Ini CVT apa itu ya? CVT ya? Oh iya, nahan soalnya ya. Oke. Nah, ini kita lewatin speed bump. Wih, masih oke loh bandingannya, serius ini. Gak tajam, ini efek ban ini sih. Efek ban tebal ini. Enak suspensinya. Oke. Setirnya enteng ya. Kalau kita belok ke kanan ya enteng ini. Enteng banget. Hampir nggak ada rasanya bahkan sebenarnya sih ya. Oke. Oh, ada sport mode juga ya. Tadi harusnya yang sport mode. Pas speed dikit di sini bisa nggak ya? Kalau mau pakai Tiptronic ya Pak, silakan. Oh, ke sini ya? Iya. Gimana ini geser ya? Oh, I see. Tapi ini dikit doang ya. Dikit, nggak sepanjang tadi. Coba deh. Oh iya. Oh, speed bump lagi. Agak kencang nih, 23. Nah, di sini bisa naik dikit. Bisa naik dikit? Ditarik sedikit. Oh, boleh. Oh, nggak mau ya? Kalau kecepatan rendah dia nggak pindah ya? Ya, nggak pindah. Oke. Mundur ternyata. Oh, ini tinggi banget. Wow. Ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri ya? Kiri, tapi ada mobil. Ya. Sama-sama mau. Oh, sama-sama mau nge-speed juga. Oke. Dari startnya dari sini ya? Ya, bisa. Sedikit. Ternyata pada speeding juga di sini. Ini enteng banget setirnya, hampir nggak ada feels ini. Buat daily sih enak sih. Cuman kalau untuk ini agak sorry. Kita pepetin dulu ya. Ya. Oke, coba ya. Kita pindahin ke 1. Dan coba ya. Tetap lama ya. Kalau CV tutup. Sip. Oke. Emang yang kurangnya itu feel CVT-nya ya? CVT-nya sih yang agak ngebatasin jadinya Pak ya? Rasanya. Oh, di jalurnya diubah ya Pak? Kemarin nggak begini ya Pak? Apa? Jalurnya diubah ya? Dirubah. Oh. Ya. Oke. Kemarin dia terlalu sempit jadi. Iya, pas mau muternya nggak sekali jadi ya. Ini buat daily setir gini cocok banget sih. No effort soalnya. Cuman sayangnya nggak ada teleskopik ya. Sayangnya itu dong ya. Aduh. Berapa Mas Teguh nih rencananya? Udah 95. 295? Iya. Oke. Masuk ya? Masuk. Dulu. Oh iya.
Oh, itu. Setelah nyobain singkat di area pameran IIMS 2023, impresi yang saya dapetin untuk mesinnya memang di atas kertas juga menunjukkan angka yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kompetitor. Terlebih ini bodinya cukup besar ya, tapi karakter mesinnya ini di awal cukup responsif. Jadi enak nih kayaknya buat di perkotaan yang stop and go, karena karakter awalnya masih responsif dan juga agak nyentak sebenarnya sih tadi yang saya rasakan. Walaupun balik lagi kalau mulai narik ke atas ya berkat CVT juga ya, itu agak nahan. Dan selain itu untuk masalah kehematan bahan bakar memang ini masih perlu dipertanyakan, karena biasanya brand Wuling ini tidak ramah dengan soal kehematan bahan bakar ya, tapi ini perlu tes lebih lanjut. Dan juga yang saya lihat ini mesinnya merupakan mesin yang mirip dengan Convero sebelum facelift, yang mana masih ada teknologi di VVT ya, yang horsepower-nya tuh di atas 100. Kalau yang facelift kan sudah 98. Ya benar atau enggak? Ini hanya pengamatan saya ya, dan kalau benar berarti spare part-nya otomatis sudah tersebar banyak karena common parts tentunya. Ya mudah-mudahan kita bakal dapetin unit testnya ya dari Wuling, jadi bisa nyobain lagi lebih lanjut. Dan saya juga penasaran sih sama mobil ini sebenarnya. Dan kenapa saya cuma test drive Wuling? Karena kebetulan marketingnya sudah kenal. Kalau yang lain ya kita belum bisa disebut media ya dan jadi partner bagian dari IMS. Jadi support aja kita terus dengan cara subscribe dan juga follow sosial media kita di @brodan.id, baik itu di Instagram maupun di TikToknya. Terima kasih. Menarik banget ini mobil nih. 1500 cc, tapi tadi yang saya rasain cukup responsif. Dan ya nanti kalau misalkan mudah-mudahan dapat tes unitnya nih dari Mas Teguh nih, Wuling Kramat Jati. Dan kalau misalkan mau nanya-nanya harga boleh banget ke Mas Teguh di Wuling Kramat Jati ya Mas ya? Iya, Wuling Arista Kramat Jati. Wuling Arista Kramat Jati. Nanti saya akan kasih nomor kontaknya di layar sini. Oke deh, thank you Mas Teguh ya. Oke, sama-sama. Udah diajak test drive nih. Tapi serius nginget harganya ya, itu harganya kan 95 juta. 195 juta. 295. Itu yang termahal. Iya. Yang termurah 209. 209. Itu nyentuh ini ya, LCGC yang aku bukan LCGC. Betul. Brio. Nah, Brio RS. Avia. Terus Race Rocky ya. Wah, kesikat semua. Tapi tadi nyobain rasanya lumayan banget sih pokoknya. Wah, patut diperhitungkan. Cuman indennya gimana, Mas? Inden sih untuk yang masa awal-awal pesan ini sebulan. Sebulan? Ya. Oh, oke sebulan dapat unit ya. Wajar lah ya, namanya mobil baru, jadi ya pastinya inden gitu ya. Oke deh, sekian aja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.